kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Bapak Panewu Kapanewon Ngawen, waktu dan tempat kami haturkan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, rekan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Pak Kepala Dinas yang dalam ini diwakili Bu Surani ya. Orang familiar ya. Orang Budoyo. Ya yang kami hormati Bu, mohon maaf ya. Kemudian Ibu Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Bu Marsila, kemudian beserta anggotanya, Pak narasumber, ini senior guru saya, ini Pak Dr. Saryono, ini yang tentunya kami hormati pula, kemudian teman-teman peserta pembinaan, penguatan kapasitas teman-teman Dewan Kebudayaan Kapanewon Ngawen ini kayaknya meh komplit. Ada kita saya masih lihat satu yang belum hadir. Ini Mbak Wirasmi kita urung rawuh. Tadi nanti mungkin dan beransur yang tentunya yang kami hormati dan saya banggakan. Yang pertama kita mengucap syukur pada Allah SWT pada siang hari ini kita dapat berkumpul di pendopo Taman Soka di Kelurahan Watu Sikar dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka kita akan melakukan ya pembinaan terhadap kelembagaan Dewan Kebudayaan Kapanewon dari teman-teman Dewan Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan melalui Pak Sarjon dan yang lain nanti. Mudah-mudahan ini kegiatan ini awal sampai akhir nanti senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan perlindungan lancar sampai dengan purna nanti. Amin. Kemudian tentunya saya atas nama yang dituakan di Kapanewon Ngawen pertama mengucapkan sugeng rawuh di wilayah kami Kapanewon Ngawen yang merupakan bumi perdikan, Pak. Ya, sehingga nanti ini menjadi kajian budaya bahwa Ngawen ini merupakan wilayah yang beda dengan yang lain, sehingga saya sampaikan bu nek beda ki ya dibedo ning sementara belum gitu Pak Dr. Saryono. Nanti kami itu punya satu wilayah yang membedakan dan itu mereka menjadi cikal bakal berdirinya Ngayogyakarta. Kami punya Tugu Batas Mangkunegaran atau Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Ini nanti ini menjadi kajian, itu menjadi mungkin benda bersejarah yang harus kita lestarikan. Oleh karena itu saya ngaturaken sugeng rawuh di bumi perdikan Kapanewon Ngawen. Kemudian nanti kami mohon dari baik dari dinas, kemudian dari Bapak Ibu Dewan Kebudayaan Kabupaten dan narasumber nanti monggo Dewan Kebudayaan Kapanewon Ngawen itu masih awam dengan tugas pokok fungsinya. Sehingga nanti mohon ini kami teman-teman Dewan Kebudayaan Kapanewon Ngawen ini nanti diberikan bekal supaya dalam melaksanakan tugasnya mengampu kebudayaan yang ada di Kapanewon Ngawen nanti bisa lebih maksimal. Karena kami kalau lihat di grup kadang-kadang angger orang untuk juara ini koyok beban. Jadi teman-teman sekali lagi saya hanya mengikuti grup Dewan Kebudayaan Kapanewon Ngawen itu jangan pernah ada beban lah. Juara itu sudahlah. Itu menjadi tapi yang penting awake dhewe ayo budaya. Jadi budaya kita itu tidak dilihat dari juarane. Mbuh ning kerawitan untuk juara pora, ning apa jadil untuk juara sudahlah. Ayo tapi kita semangat, kita mencoba menggali budaya. Kemudian budaya juga tidak diukur dari seni. Nah, tapi mungkin marilah justru kita ini nanti menggali yang lain yang berkaitan dengan kebudayaan. Ada 5 aspek atau apalah kami juga patek dong nanti yang dong para pakar-pakar kita ini. Sehingga nanti
Kami mohon arahan, kami mohon sesuluhnya untuk bagaimana teman-teman Dewan Kebudayaan ini yang ada di Kapanewon Ngawen ini mungkin lebih berdaya sehingga insya Allah Ngawen ini menjadi miniatur Ngayogyakarta. Ini cita-cita saya Pak Dr. Saryono di sisan gawe. Bahkan saya pernah usul karena kami ini kan ada tema Pak, penanganan tanah inklap. Tanah inklap di Gunung Kidul salah satunya, satu-satunya hanya Kapanewon Ngawen ini. Kami beserta 4 Kapanewon di Bantul, ada Imogiri, Bangun Tapan, kemudian Sitok yang mana ya? Ini kami sering kumpul sampai sekarang tidak ada ujungnya. Padahal ini bagian dari keistimewaan Ngayogyakarta. Nganti sampai satu gini, ponek ngono wong Patang Kapanewon gawe kabupaten dhewe lah, kayak sesuk aku tak nyalon wakil bupati gitu, plesetannya gitu. Sehingga kami mohon lah nanti pencerahan sehingga kami nanti dalam menangani keistimewaan termasuk budaya, pertanahan, kemudian termasuk pemerintahan ini nanti kami betul-betul bisa menjabarkan keistimewaan Ngayogyakarta ini. Karena Ngawen ini termasuk ini Pak, di depan kita itu ada tanah kas yang dibebaskan untuk jembatan. Ini mulai tahun 2000 Mas Wahono, 2016. Ini sudah dapat catatan Pak. Mas Wahono itu tiap tahun mencatat dapat 1 miliar 50 sekian loh saat penetapan tahun 2016. Harusnya hari ini ditetapkan di appraisal. Ini luweh Mas. Tapi kami hanya dapat catatan. Jurah jari arah entuk jari loh. Yang lain tuh TK-nya Mas Wini asidik wis entuk. Mas Wahono perangkat tuh pemerintah kelurahan ya ora entuk-entuk ya. Kayak begitu ini bagian keistimewaan. Ini nanti kita tidak hanya menggarap budaya tapi juga menggarap pertanahan, menggarap tata ruang dan menggarap tentunya dengan pemerintahan. Nah, ini menggarap penetapan gubernur asah digarap. Kudu wenange awake. Keistimewaan kita kan ada 5. Salah satunya kan itu ya. Sehingga nanti kami mohon pencerahan supaya teman-teman nanti dalam menjalankan organisasi Dewan Kebudayaan Kapanewon Ngawen itu bisa tetap cita-citanya Bu. Ini kemarin saya laporkan, kemarin sudah berjalan sekitar 10-an kali. Rutin setiap malam Kamis itu kami mengadakan mocopatan. Nah, ini ada pemikiran dari Pak PLT PLT Jasos kami. Kepengen Mbok monggo Pak Ketua Dewan Kebudayaan ini dihidupkan kembali. Ini gara-gara apa? Kemis Pahing dadi kemis apa saiki nek ini biyen itu pertanda lah. Itu nanti mohon juga diberi pencerahan sehingga nanti orang mandeke ning Mocopat Ngawen itu betul di Mas Wariso itu di streaming. Kalau streaming dan itu maju guru godok telo rampung wis. Kayak begitulah. Ini juga ndadekke ya pergeseran itu nanti mohon ada pencerahan sehingga termasuk kita juga barangkali juga perlu disosialisasikan ngopo kok hari jadi Gunung Kidul ndadak ganti itu nanti juga kita itu kan kalau kita mungkin pernah dapat sosialisasi masyarakat belum, sehingga nanti kami juga mohon pencerahan supaya nanti kami juga bisa mendapatkan pengetahuan sekaligus sesuatu yang bisa kita ya jadikan pedoman. Barangkali menika yang dapat saya sampaikan sekali lagi matur nuwun awet kegiatan menika dan mohon maaf barangkali teman-teman dalam menyiapkan ubah rampenya ini ada hal-hal yang tidak ya menjadikan berkenan dan ini mungkin ini karena kahanan ngono lah. Jadi mungkin kami tidak perlu matur banyak ya mampu nih guru koyok gini nih sehingga kami yang dituakan kami mohon maaf barangkali ada hal yang tidak berkenan. Makaten ada kurang yang mohon maaf kami akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Panewu yang telah memberikan sambutannya. Sebelum kami Pak Saryono memberikan materi, tadi Pak Kepala Dinas titip salam kepada Pak Panewu dan jajarannya juga kepada Dewan Kebudayaan Kapanewon dan pelestari kebudayaan yang ada di Kalurahan. Beliau tidak bisa membersamai Bapak Ibu karena beliau baru ada acara yang tidak bisa ditinggalkan.
Begitu juga dengan Bu Kepala Bidang Atlas, Bu Anik juga ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau mengutus saya beserta Dewan Kebudayaan Kabupaten dan para narasumber untuk hadir dalam acara penguatan Dewan Kebudayaan Kapanewon. Yang kami harapkan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul bahwa penguatan Dewan Kebudayaan yang ada di Kapanewon tidak hanya merupakan kegiatan rutinitas yang dilaksanakan setiap tahun, akan tetapi kegiatan ini bisa menjadi pemantik para pengurus kelembagaan pelestari kebudayaan yang ada di Kapanewon, yang ada di Kalurahan, agar semangat bekerja beliau-beliau untuk memajukan Kalurahan yang dipimpin untuk menaikkan status dari Kalurahan Kantong Budaya menjadi Kalurahan Rintisan Budaya, dari Kalurahan Rintisan Budaya menjadi Kalurahan Budaya dan Kalurahan Mandi Budaya. Untuk itu saya beserta rombongan mohon izin nanti Pak Saryono dan teman-teman dari Dewan Kebudayaan Kabupaten mau memberikan ilmunya kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu semoga bisa memahami apa yang kami Bapak Ibu haturkan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya beliau Bapak Dr. Saryono SIPMM mau membawakan materi tata kelola kebudayaan lokal sebagai solusi untuk mencapai kesejahteraan. Waktu dan tempat kami haturkan. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Yang terhormat Bapak Panewu Ngawen beserta jajaran struktural di Kapanewon Ngawen, Kepala Seksi Lembaga Adat Bu Surani yang saya hormati, Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul yang saya hormati, Ketua Dewan Kebudayaan Kapanewon Ngawen beserta jajaran yang saya hormati, serta bapak-bapak dari Kalurahan, baik Pak Kamituwo, Pak Carik maupun yang lain yang hadir yang saya hormati. Dipancing oleh satu persoalan dan permasalahan yang tadi diingetikake Pak Camat, Pak Penewu, saya kulino Pak Camat, Pak Penewu, bahwa sesuatu hal itu bukan kemudian dilihat dari gelar gitu. Jadilan kalah, gelar lintisan kalah, kemudian festival ketoprak kalah, bukan satu hal yang menjadi urgent. Satu hal pemikiran Pak Penewu ini luar biasa. Kenapa Bapak dan Ibu, nyun izin? Kenapa? Karena kita kalau sudah berbicara pada penguatan budaya lokal ini rada melenceng dari materi karena dipancing Pak Penewu dulu. Kenapa? Ketika sebagai orang berbudaya, mestinya kan kita punya satu pegangan hidup yang namanya falsafah budaya Jawa. Kalau Pak Penewu ngendika juara itu bukan satu-satunya tujuan, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian kita berbudaya begitu. Nah, dalam falsafah Jawa itu orang Jawa dulu itu mengenal yang namanya syariat dan hakikat. Kalau kemudian kita putar di era hari ini syariat dan hakikat. Apa syariatnya itu? Syariatnya itu jagong, blengreng gitu loh. Yang penting jagong geruduk begitu. Itu hakikat gitu. Tetapi yang digendaki Pak Camat itu bukan kemudian stempel geruduk-geruduknya budaya-budaya itu, tetapi substansi hakikatnya itu yang paling penting gitu. Jadi kepepet itu ora melu grudukan, yang penting jagong itu akeh dhewe. Nah itu hakikatnya. Karena undangan jagong itu kan nuansanya pada nuansa sumbangan, leres. Apakah ada yang jagong kemudian tanpa sumbangan? Mboten enten gitu. Nah, jagongnya nganggo klambi anyar apa klambi yang lawas itu bukan masalah. Itu hanya kaitannya dengan syariat. Sahnya orang bergaul itu pakai baju.
Tetapi yang paling penting itu adalah nuansa hati, katresnan dengan yang hajatan itu bukan grundelannya. Wuh ora leren-leren saben taune wuh ngulumi terus. Nah ini berlari dari hakikat. Jadi yang paling penting itu adalah rintisan kelurahan budaya itu tidak juara dulu tidak apa-apa. Festival ketoprak tidak juara dulu tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting itu adalah ketoprak dan budaya serta yang lain yang ada di Ngawen ini hidup. Itu yang paling penting. Kenapa? Apalah arti sebuah kelurahan budaya ketika 5 aspeknya blong tidak ada. Kelurahan budaya hanya stempel gur status tok tetapi di dalamnya tidak ada. Itu saya kira itu. Maka ketika di Ngawen ini menjadi wilayah enklave. Dulu pada tahun 1755 itu ketika diketok antara Pakubuwono II dengan Pangeran Mangkubumi itu sepakat adum wilayah gitu. Karena Mangkubumi tidak kerasan dengan kehadiran VOC di Kesultanan Mataram itu, pecahlah sudah gitu dengan satu peristiwa yang namanya Perjanjian Giyanti di tahun 1755. Nah saat itu, pada saat itu Ngawen itu masih wilayah Kasunanan Surakarta gitu. Sehingga wilayah Kesultanan Yogyakarta itu meliputi wilayah Sukowati, daerah Madiun, Magetan ke sana. Nah yang Ngawen dan Imogiri itu menjadi wilayah Kasunanan Surakarta saat itu gitu. Sehingga ketika kemudian kita menelusur sejarah pemerintahan kelurahan di Ngawen, ini pada saat enklave dan pasca enklave-nya itu sudah ada kelurahan apa belum kan begitu. Nah karena tidak mungkin kemudian Mataram Ngayogyakarta itu punya wilayah sana, terjadilah satu kesepakatan lagi di Klaten yang namanya Perjanjian Klaten pada tahun 1831. Sehingga Ngawen ini diijolke. Aku tak ijolan Ngawen karo Imogiri dadi wilayahku, sing daerah Sukowati dadi daerah Pajang saat itu kan begitu. Daerah Kasunanan itu gitu. Maka kemudian pada tahun 1958 ya Pak Camat, sekitarnya itu Ngawen resmi menjadi wilayah Kasultanan Ngayogyakarta. Nah, perjalanan dari 1755 sampai 1831 itulah kemudian terjadi satu penemuan baru ketika ditelusur ternyata 1755 15 Februari 1755 itu bukan jatuh di hari Kemis Pahing, tetapi jatuhnya di hari Kemis Pon. Maka kemudian pakaian kejawen Gagrak Ngayogyakarta itu wajib dipakai tidak Kemis Pahing lagi, tetapi pada Kemis Pon. Nah, kira-kira begitu. Sehingga ketika pada saat gelar potensi Pak Penewu ngendika bahwa kita itu satu wilayah yang memiliki spesialisasi tertentu. Spesialisasi tertentu itu bagaimana? Karena sejak 58 sampai hari ini itu menjadi satu hal yang termuda di wilayah Keraton Ngayogyakarta, belum tentu kemudian serta-merta bisa mengikuti perjalanan dinamika politik kerajaan Kasultanan Yogyakarta. Masih cara-caranya terngiang-ngiang Surakarta. Maka ketika gelar potensi akreditasi di Jurang Jero itu Jogja Solo pun kita maklumi, karena itu permintaan Pak Camat kita maklumi. Misalkan kemudian pada saat acara itu kita ada yang karena perbatasan pakai Gagrak Surakarta, tidak masalah, tetapi yang Surakarta utuh gitu, bukan pakai Surakarta tetapi ada bagian dari Jogja Solo. Kita tidak punya prinsip gitu Pak dan Ibu. Nah kecuali ada satu perlombaan atau acara dengan judul pasti busana Gagrak Ngayogyakarta. Nah berarti kita Ngayogyakarta. Saya pun begitu Bapak dan Ibu. Ketika ada acara pakaian kejawen Gagrak Surakarta, maka saya juga pakai beskap itu. Jadi tergantung dari ira-irani pun. Yang penting tidak kemudian Jogja Solo. Banyak kemarin kemudian sorjan awisan, sorjan yang tidak bisa dipakai
Jarik yang tidak bisa dipakai ya karena enklave kita maklumi, tidak kemudian menjadi penilaian. Tapi beda kalau di daerah tengah. Kleru nganggo gagrak ngayu Jakarta ya sudah gagal total, seluruh proses itu nilainya jelek. Ngaten. Sesungguhnya tetapi demikian bukan kemudian pada persoalan lolos atau tidak lolos juara gelar potensi rintisan Kelurahan Budaya, tetapi dalam rintisan itu hidup nuansa hidup Jawanya, budayanya. Kenapa Pak Penewu nggo kita budaya? Karena ketika kita melalui jalur budaya dalam rangka pembinaan kemasyarakatan untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Ngawen Bapak dan Ibu, melalui jalur budaya itu adalah jalur yang paling aman, yang tidak pernah ada konflik. Pembentukan kesejahteraan, moral, karakter itu bisa dilalui dari jalur agama, bisa. Dari jalur budaya, bisa. Kemudian dari jalur adat istiadat yang tersedia, bisa gitu. Dari ketiganya ini satu yang tidak pernah konflik ketika kita melalui jalur budaya. Kenapa ketika melalui jalur budaya tidak pernah konflik? Tidak ada satu orang pun dan peristiwa sekalipun saya yakin di Ngawen ini ketika genduren sajene kurang jamaah sing genduren do protes karo modine. Ada? Mboten enten gitu. Kok ndelale kurang jenang baru-baru, apa tumpenge niku kurang siji, itu ora nek wong protes. Beda ketika kita melakukan syariat di luar budaya, kurang sak nil saja dadi yele-yelan konflik, betul? Betul. Ketika budaya itu. Ketika rasulan di Watu Sigar itu harus pakai panjang hilang. Rasulan di tempat saya sana itu tidak pakai panjang hilang. Ketika saudara saya yang getol terhadap rasulan dari Watu Sigar datang ke tempat saya, di tempat saya tidak ada panjang hilang, tidak pernah protes dan tidak pernah mengharamkan bahwa rasulan nggonmu rasah. Lah apa rasah ora ono panjang hilange, ndak ada. Semuanya menerima. Itu dari jalur budaya sangat aman. Maka kalau peningkatan kesejahteraan melalui jalur budaya, melalui budaya seperti Pak tadi adalah hal yang sangat-sangat strategis dan tepat itu. Karena pembinaan karakter itu kan banyak hal itu. Dari sisi campur sari saja kan sekarang jadi perdebatan. Sajane nek MC campur sari ki nganggo pakaian sak geleme dhewe apa ana gagrake ya karena sesuai dengan permintaan ya permintaannya kaya apa ya itu yang harus dipenuhi begitu Pak. Jadi bukan kemudian oh dia salah orang nganggo gagrak ayo Jakarta gitu. Tetapi kalau sudah kejawen ketika mau blues brol Surakarta ketika mau brol Jogja ya Jogja. Artinya bukan kemudian cara mandangi dari sisi bahannya. Misalkan jarit. Kalau mau dari atas sampai Surakarta masalah dijarit apa pakai jaritan luto atau mau pletrek atau mau monggangan atau mau sapit urangan itu terserah yang memesan gitu. Jadi tidak usah dipertentangkan. Tetapi ketika kemudian gelar potensi budaya, pakaiannya memakai pakaian kok warna-warna, ya itu penilaian. Jadi harus gagrak utuh gitu. Nah itu yang kemudian harus kita bedakan Pak. Kok budayanya beda-beda. Bukan beda-beda, karena sehari ini budaya itu, jadi gini Pak, di era keistimewaan ini kita itu melalui 3 jalur itu Pak. Hari ini kita dalam posisi tiga posisi. Posisi pertama adalah posisi di mana kita era masa perjuangan. Perjuangannya dari kapan? Dari 1755 pada saat itu ketika Pangeran Mangkubumi ngeret-eret tombak Kiai Klerek itu. Kenapa tombak Kiai Klerek? Karena carane nggawa itu mesti dieret-eret gitu loh. Jadi Kiai eret gitu. Maka VOC itu mengatakan Klerek gitu. Maka terkenal Kiai Klerek. Mangkubumi itu enggak pernah pakai tombak, digeret tak dicekel anune itu gitu. Iya. Pertempuran dari Kartosuro sampai di Ponorogo akhirnya dimenangkan oleh Mangkubumi dan Sambernyawa. Akhirnya berpisah itu. Wah, ceritanya dawa niku. Kita ini butuh sarasean khusus nih terkait dengan Ngawen dalam wilayah enklave itu. Nah, itu Pak yang paling penting. Kemudian yang kedua terkait ini. Kalau terkait dengan seni saya tidak bisa karena kalau suruh nyanyi
lestari gitu ya ora dadi gitu. Tetapi kaitannya dengan tata kelola, bagaimana kemudian ingin mengokohkan budaya itu dalam satu bingkai menjadi kelurahan budaya, apa menjadi kelurahan rintisan kelurahan budaya, atau menjadi kelurahan mandiri budaya. Karena persoalan Pak Penewu tadi semacam itu, kita juga tidak kemudian menutup diri, Pak. Misalkan Pak Camat WA, Mas, kampung arah rintisan bicarane lolos teko gitu, saya akan datang gitu. Bukan kemudian lah piye ora ana telo ora ana teh, bukan masalah. Teh karo telo kan iso nggawa dhewe. Tetapi ketika itu memang dibutuhkan, kenapa tidak? Kita itu kan budaya itu kan kebersamaan, Pak. Tadi falsafahnya itu kan syariat dan hakikat. Yang kedua kebersamaan. Kebersamaan itu diungkapkan oleh orang dulu itu dalam satu kiasan kalimat, salah satunya mangan ramangan sing penting kumpul. Bapak Ibu, kalau kita rukun kumpul itu pasti bisa makan, pasti bisa makan. Falsafahnya kan begitu. Tetapi ketika kita hanya ngoyak makan saja, belum tentu ketika nanti kita kelaparan akan bisa makan. Kenapa? Karena tidak pernah rukun. Saiki lagi gendenge melorot mawon karena tidak menggunakan falsafah mangan ramangan sing penting kumpul itu, ya bisa jadi kemudian melorot gendong siji reso benake opahan, Pak. Pernah suatu ketika terjadi dalam satu tempat, ini sungguh terjadi, bukan cerita bohong tapi tempatnya saya rahasiakan. Ada orang punya gawe hajatan gitu. Tonggo teparone itu jagong, Pak gitu. Ketika saya tanya, kok boten rewang? Boten, rewangnya saking desa mriko. Apa yang terjadi itulah ketika kita tidak bisa mengamalkan kumpul ra kumpul, mangan ramangan sing penting kumpul. Ketika kita tidak bisa menyatu, ini pentingnya budaya, penguatan budaya lokal. Ketika kita ingin meminimalkan sebuah konflik, mempercepat kesejahteraan, syaratnya satu, harus kebersamaan. Tidak ada kemudian tanpa kebersamaan, ngawen ini akan bisa langgeng dalam kehidupannya gitu. Apapun sekarang itu kelompok campur sari nek ora pernah serawung karo tonggo teparone, saya kira ya ora bakalan ditanggapkan begitu, Pak. Persoalannya ini yang menjadi penting, sehingga ketika ada persoalan kok nggonku rintisan kelurahan budaya wae ora dari kantong neng rintisan wae kok ora lolos gitu. Karena tidak lolosnya itu tidak membuka bagi kita untuk diskusi, ya jangan kemudian mengeluh dan menyalahkan atau muncul dalam satu grup. Karena Bapak dan Ibu tidak pernah iki piye yo Mas nek kaya ngene iki, tidak pernah bertanya begitu, Pak. Kita itu rukun, budaya itu rukun, bukan budaya itu membicarakan pada persoalan pribadi dan egoisme. Nah, maka ketika kemudian kita ingin mencapai kesejahteraan itu, memang di era keistimewaan ini yang paling dekat adalah memperkuat dan memperkokoh budaya itu. Orang yang punya koneksi, punya kenalan, punya jaringan lebih luas, lebih banyak, dan bisa mengikuti jaringan itu secara rukun, secara kebersamaan itu, dia akan berhasil akan menjadi orang yang paling berhasil gitu. Karena hari ini bukan kompetisi, Pak. Kalau kita berbicara pada budaya, kita bukan persaingan. Niki mau nglurake ngendikane Pak Camat loh. Ketika kita itu sudah budaya, sudah berbicara pada budaya, maka bukan kompetisi yang terjadi, tetapi bagaimana kemudian kita membangun Pak? Konspirasi, Pak, kolaborasi, Pak, di antara kita. Kelompok toprak sana kok kurang pengendang, kelompok toprak sana surplus pengendang. Ketika sana pentas, kenapa sih tidak ngambil sana? Itu yang namanya kolaborasi. Tetapi ketika sudah memainkan persaingan dalam segala hal kehidupan, maka di era semacam ini ketika kita lepas dari budaya, kehancuran, Pak, yang akan diterima. Itu pasti. Ketika betul? Ketika kita hanya memainkan sebuah persaingan, kompetisi, kehancuran yang akan terjadi. Maka antar kelurahan rintisan, antar kelurahan budaya, bagaimana kemudian memainkan peran kolaborasi itu, saling mengisi. Itulah ngawen akan mewujudkan satu harapan yang kemudian bisa mencapai satu kesejahteraan gitu. Kesejahteraan itu kan
Pak Wahono, kesejahteraan itu kan rasa aman, nyaman, tenang, ayem, tentrem, kan begitu. Ketika ini tidak rukun, ketika kita tidak bangun kebersamaan gitu, tidak bangun kebersamaan itu, sambendina Pak Wahono iki di rasane tanggane wae gek krungu mesti ora tentrem itu kehidupan. Inilah kesejahteraan, maka budaya. Nah, agar kemudian budaya yang terbingkai menjadi kuat, perlu kemudian kita mewujudkan, mengokohkan tata kelola kebudayaan itu. Yang itu tidak bisa lepas dari pemerintah kalurahan. Tidak cukup diselesaikan oleh pengurus pelestari, pengurus rintisan, Dewan Kebudayaan Kapanewon, tetapi harus diselesaikan dan digarap secara bareng-bareng antara Dewan Kebudayaan Kapanewon, pemerintah kalurahan, dan juga masyarakat sebagai pemilik, pemanfaat, dan penerima. Nah, kaitannya dengan itu, karena hari ini sudah agak bergeser Bapak dan Ibu, untuk mengokohkan budaya ini perlu kemudian semuanya terdokumentasi dengan baik. Kalau dulu itu yang penting toprak iso pentas ra apa-apa. Nah, sekarang harus tercatat. Ketika kita ingin meraih itu tadi Pak, kelurahan budaya atau kelurahan rintisan atau kelurahan mandiri budaya. Itu semuanya harus tercatat dengan baik. Kenapa rasulan ini dilaksanakan di kampung? Itu. Saking kampung rawuh, wonten sik rawuh. Oh, nggih. Nah, kampung niku kan energik mestinya gitu terus daftar di rintisan kelurahan budaya itu negara Pak itu. Napa? Oh, kampung lah iya. Oh, kampung gedesian karo watu sigar nanti ya kudu kayak segera persiapan. Ini nanti kan Januari ada seleksi. Nah, itu nanti dipersiapkan Pak, seluruhnya terdokumen dengan baik. Yang namanya kelurahan, yang namanya budaya itu ketika kita ingin budaya adalah tata kelola masyarakat itu yang dikomandani kelurahan itu didukung oleh Dewan Kebudayaan Kapanewon, disanggah oleh pengurus pelestari budaya itu wajib memainkan peran untuk mengembangkan, melestarikan, dan mengaktualisasikan. Dan itu Pak, 3 hal itu. Jadi sekarang pakai kalimat, nek dulu itu pakai simbol. Gitu. Orang untuk bisa anak untuk tidak berani dolanan keris. Kalau dulu kan keris itu bukan pada pusaka ajine, tetapi ketika itu mainan anak agak berbahaya Pak itu. Maka orang tua dulu pakai simbol pesannya. Ojo cedak keris, ketika cedak keris meropol untune. Pernah mendengar? Pernah. Iya, ketika cedak pun tidak akan mau meropol Pak itu. Kenapa itu dilakukan oleh orang dulu? Biar si anak itu tidak bermain dengan keris, karena itu berbahaya ketika kemudian dipakai bermain. Semuanya penuh simbol Pak, semuanya itu penuh simbol gitu. Kalau dulu itu iki arek sida rendeng apa ora to? Nah, Simbah itu keluar rumah Pak, nonton di atas itu wis ana lintang luku apa urung to? Nek lintang luku ke wis teko, wis ana gitu. Maka ngawu-awu rendengan itu bisa mulai. Nah, sekarang tidak. Sekarang itu udan pisan grog-grog gitu. Pedot neh. Wah, wis repot panas. Udan tadi kemarin sore wet. Pedot meneh gitu. Kenapa? Karena kita lepas dari budaya itu, tidak kemudian mentautkan diri kepada apa yang kemudian ada di sekitar kita. Jadi orang bahagia itu adalah orang yang bisa menikmati dan selalu bersyukur dengan apa yang ada pada dirinya hari ini dan di lingkungannya. Masa ini dalan apa ini ukur biasa kok, bukan sebagai satu hal yang luar biasa. Gitu. Nah, ketika kita sudah bersyukur itu Pak, maka bersyukur itu pasti akan menyatu dengan alam itu. Ketika menyatu dengan alam maka kemudian bisa melihat. Nah, saat ini nek ngapalke wuku 30 niku yo nganti sasi ora hafal kok. Kalau dulu itu gitu Pak, sewengi hafal itu. Termasuk sifatnya wuku mapan yang ngendi itu hafal orang dulu itu. Kenapa? Karena menyatunya simbol-simbol yang ada. Seluruh alam ini kan penuh dengan simbol yang kemudian itu bisa kita manfaatkan. Nah, maka kemudian oleh Dinas Kebudayaan itu diinisiasi karena hari ini eranya adalah era masa pemerintahan, maka kemudian dikemas
dalam satu pola tata kelola. Itu, maka yang pertama adalah seluruh potensi harus tercatat dengan baik. Jangan sampai ada potensi terlewat itu. Potensinya apa saja, itu yang perlu ditulis itu. Baik yang mau menuju ke kalurahan budaya maupun yang mau menuju ke rintisan budaya, sama itu. Data potensi ditulis, apa yang dimiliki potensi. Potensi budaya itu di dalam definisi pemahaman Pergub 36 2014 itu dibingkai dan diringkes menjadi 5. 5 itu isinya seluruh kehidupan, Pak. Jadi bukan yang namanya adat itu hanya terkait dengan rasulan, tidak hanya terkait dengan panas sekali ini. Kita enak terlalu lama matur niki kita ya bosen niki. Itu tetapi semuanya Pak itu. Nah, itu dicatat. Maka kelurahan itu harus menunjukkan potensi. Potensinya harus terlihat. Yang kedua, ekspresinya juga harus tercatat, sehingga nanti harus ada dokumen ekspresi. Toprae pernah ditanggap berapa kali, Campur Sarine pernah mendapatkan juara berapa kali, Jatelane pernah ditanggap di mana saja. Itu harus tertulis, itu ekspresi. Itu harus tertulis, Pak. Karena yang namanya penentuan dari kantong rintisan ke kalurahan itu hanya melihat data tertulis, bukan fakta. Jadi jadilan tenan poran di jadilannya tidak akan, tetapi apa yang hanya tertulis. Gampang toh? Nah, persoalannya itu kalau terkait dengan tulis menulis itu males. Kenapa? Medeni. Pendapatannya 1000 ditulis, dolalai ditulis kabeh, pengeluarannya entek 10. Akhir bulan stroke, Pak, itu. Maka kita itu tidak terbiasa nulis. Ketika ini terbiasa nulis gampang. Kenapa data itu tidak bisa tersampaikan dengan baik dari Ngawen misalkan? Karena kebiasaan menulis ini masih kurang. Ketika ada kemampuan untuk menulis, jadi nulis ki jane mampu. Nah, maka yang kedua adalah kemauan. Mampu iso. Kowe tahu gawe perda tahu, kowe tahu gawe perkal tahu. Gawekno ya sesuk nganti entek wektune. Kenapa? Males, tidak ada kemauan. Jadi sakjane ngerti. Ketika mampu dan mau, semuanya bisa direkrut. Semuanya bisa kemudian ketika budaya ini sudah ada, tinggal gas itu gampang. Nah, yang paling berat itu kan di tata administrasi pengalaman selama ini. Jadi tidak lolos, tidak juara itu karena administrasi tidak menunjukkan. Karena apa, Bapak dan Ibu? Maka dokumen yang ketiga itu adalah dokumen konservasi. Nah, persoalan kita ini Bapak dan Ibu, kenapa itu harus tertulis? 10 tahun ke depan, budaya yang dikampanyekan Pak Penewu tadi akan hilang dari Ngawen ketika tidak pernah tertulis dan tidak pernah terkonservasi. Karena 10 tahun yang akan datang itu wis ora dong. Jadilan ki kaya apa? Carane main jadilan ki kepiye? Genduran ki apa? Kenapa? Karena tidak pernah tertulis, akan hilang itu. Kalau tadi itu muncul satu pertanyaan terkait dengan anak-anak yang tidak bahasa Jawa, ya jangan menyalahkan dan jangan dibahas hari ini. Karena itu kesalahan kita, tidak pernah kemudian memaksa. Misalkan sekarang harus diberlakukan ini. Kelurahan itu harus memaksa. Anak-anak itu di PAUD atau di TK atau di SD itu dipaksa. Atau pamongnya itu dipaksa. Dengan peraturan harus wajib menggunakan bahasa Jawa pada hari. Basa Nguko, Selasa basa Nguko, Kemis Kromo itu. Wajib itu. Ketika tidak bisa sanksi, Pak, hukum. Dulu saya pernah praktek, sapa kleru ngomong nganggo basa Indonesia dihukum Rp1.000. Dadi kotakan kotak hukuman niku antek kebak, Pak, 1000 niku. Dadi kaya bermain. Maka kemudian nah, ketika si anak ini, Pak, si anak PAUD ini, lah gurune nggih dereng iso urung tahu kursus basa Jawa karena gurunya gagrag hari ini bukan gagrag tempo dulu. Ya pakai Dewan Kebudayaan Kapanewon itu. Nah, nanti Pak Camat tinggal perintah. Pak mulang neng PAUD kono nganggo basa Jawa. Bapak Ibu jangan tanya upahnya berapa. Gitu. Hari ini
ketika kita bisa niteni Bapak, sesuatu apa yang kemudian kita lakukan pada saatnya itu pasti kita akan mendapatkan. Tidak mungkin orang menanam padi itu kemudian tidak panen padi. Ora panen kuwi nek ora gelem nandur. Lah kapan? Jangan tanya itu, karena yang maha kuasa itu sudah mengatur kita segala sesuatu. Ini bicara ini budaya loh Pak, bukan bicara pada materialistik hari ini. Betul, nek kuliah materialistik nanti akan berbeda. Persoalan hidup itu harus untung gitu. Karena kalau dalam ilmu ekonomi itu kan hidupmu itu hari ini, besok pagi akan mati. Jadi saiki kudu golek saokae-okae dienggo anak putu mergo sesuk-esuk arep mati. Gitu. Tetapi kita budaya tidak Pak. Apa yang kemudian kita tanam kita pasti akan panen. Ketika kita tidak pernah melakukan kebaikan pada orang lain, jangan harapkan kebaikan orang lain itu datang kepada kita. Itu sudah hukum alam, hukum kausalitas itu Pak. Kalau kita itu ingin bahagia, jangan menolak kesusahan. Orang yang bahagia itu pasti mengalami susah. Wong sing arek sukses sih mesti gagal dulu. Tidak ada Pak orang yang sukses itu kemudian tidak ada hambatan. Pasti ada hambatan terlebih dahulu. Perjuangan itu pasti ada. Itu. Maka ketika kita ingin mengharapkan sesuatu tahap ini harus kita lalui. Entah pahit, entah getir gitu. Mulang paut gitu bahasa Jawa. Maka kemudian akan lestari budaya ini, bukan sebuah jargon. Kita desa budaya. Oh, tempatku wis rintisan kalur mandiri budaya. Wah, nggonku wis kalurahan mandiri budaya. Tetapi apa yang terjadi di dalamnya, pamonge dikumpulke ketika akreditasi Pak Mang tuliske nama jenengan kali alamat kelurahan iki nganggo aksara Jawa. Bluas itu 95% pamong ora ana sing iso nulis aksara Jawa. Apa arti sebuah kelurahan budaya ketika kemudian kita tidak itu? Tulisan Jawa itu sebuah budaya yang kemudian harus dikembangkan, karena di sana ada falsafah Pak. Ketika dioncai yo nganti patang SKS esok-esok ketoke urung rampung itu. Kenapa Jepang itu anak usia PAUD iso nulis aksara Jepang? Karena setiap hari diajari nulis Latin dan nulis aksara Jepang. Yang terjadi di kita ora penting aksara Jawa kuwi gitu kan. Nah, maka ketika mau gelar potensi grobiakan golek Google, golek macam-macam ketika di print jebret kleru, ora ngerti klerune wong sing nulis ya ora ngerti gitu dipasang bret gitu. Nah, ketika itu dibaca anak kan sangat parah. Ketika anak itu hari ini nulis, anak SD itu kelas 1 SD itu nulis ini Budi, kemudian langsung dengan aksara Jawa, maka aksara Jawa itu akan tersosialisasi dengan baik. 5 aspek itu akan berlaku semacam itu. Budaya itu akan semacam itu. Ketika itu dipegang, maka kehidupan ini akan selalu baik Pak, rukun. Budaya itu dipegang karena tidak pernah ada orang eyel-eyelan masalah sajen. Itu syariat. Ya, syariat. Tetapi hakikat orang Jawa itu yang dipegang hakikat. Sing penting genduren itu kan ndonga marang sing kuwasa tekan gitu. Bukan kemudian piye carane ndonga. Apa kudu jejer baris, apa kudu melingkar, itu tidak pernah dengan wong modine kleru kleru oleh ucap oleh ikrarke ngikrarke yo nek wong protes kok nggih amin kabeh ngoten kok mudin mandek kowe kleru atau setelah gunduren dibahas mudine ora patut dinut kae aliran kleru ngopo oleh ikrar salah ndak ada itu. Kenapa? Orang Jawa itu hakikat. Ketika itu dipegang selesai. Pemenang hanya ingin menuju kelurahan mandiri budaya. Ketika ini dipegang gampang Pak. Seluruhnya itu kan butuh kekompakan. Kenapa kok berat mau kerintisan kelurahan budaya? Karena tidak kompak dulu. Nah, guys kompak dulu gampang Pak itu. Kenapa tidak kompak? Karena sinau neng watu sigar. Diomongi Pak Wahono wis rasah dadi rintisan kelurahan budaya. Rekoso. Warak gelar ya ora turu, nglembur administrasi. Tanyanya jangan ke Watu Sigar. Yang mau jadi rintisan kelurahan budaya, tanyanya ke Pak Panewo atau ke Dinas Kebudayaan atau WA ke saya atau ke WA Ketua Dewan Kebudayaan Kapanen. Pasti dijawab gampang kepenak ora rekoso. Piye carane ora rekoso? Nah, nanti akan dijelaskan nek wis rembukan. Karena ini dienggo rembukan ora cukup itu Bapak dan Ibu. Itu. Maka yang terpenting itu adalah bagaimana kemudian pada hakikat tadi yang disampaikan Pak Penewu itu yang harus dipegang.
ora sah pada kemudian saiki potensine wis sokane ndang ora ditutup nganggo kelurahan rintisan apa kelurahan budaya bubar Pak itu nanti. Sementara itu potensi untuk menuju kesejahteraan. Yang ketiga Bapak dan Ibu, bahwa dana keistimewaan itu nanti tahun 2025 ini akan turun dari 1,4 triliun menjadi 1,2 triliun. Dana keistimewaan itu bisa diraih seluruh kelurahan, baik kantong, baik rintisan, baik kelurahan budaya, baik kelurahan mandiri budaya. Hanya KCE ketika sudah menjadi kelurahan budaya, dana keistimewaan itu kan akan mengalir terus itu secara rutin Pak. Baik untuk pentas Seloso Wagen, pentas bandara, kemudian pembinaan dan lain sebagainya. Jadi rasa ngejoke kadang kalau langsung dikasih. Nah yang belum berstatus itu tetap mengajukan proposal. Betul Pak yang sampaikan Pak Camat, Pak Penewu, kita hanya berbicara pada 4 hal dana keistimewaan itu. Nah masalah pengangkatan gubernur wakil gubernur itu tidak perlu dirembuk dan kita tidak perlu bercita-cita jadi gubernur DIY karena jelas tidak mungkin. Ya, orang jago gubernur tetap rara iso. Maka 4 hal itu yang bisa diraih. 1 kebudayaan Pak. Bidang kebudayaan kita kalau ini dikuatkan, cul proposal, cul anggaran. Selama kemudian bisa dilihat dan dihitung dampak. Maka dalam proposal itu nanti harus ada ukuran jelas. Yang kedua pertanahan, ada lahan kas tidak produktif, ajukan Pak Dais pertanahan. Maka kemudian nanti bisa untuk agrowisata itu apa Brambang, apa Lombok, apa bawang, apa kemudian tanaman-tanaman agrowisata itu. Banyak kelurahan di Kabupaten Gunung Kidul yang sudah mendapatkan. Atau kemudian dengan tata ruang mungkin di situs-situs apa tadi perbatasan Tugu atau apa itu bisa kemudian diberikan. Kemudian terkait kelembagaan ini kayaknya belum ya, kalau kelurahan ke kelembagaan ini belum bisa masuk, tapi yang bisa masuk 3 itu. Tetapi semuanya tidak kemudian berkutat pada sisi budaya, sisi tanahnya dan sisi tata ruang, seluruh kehidupan. Apakah bisa untuk talut? Bisa. Yang penting arah talut itu kemudian ada dampak, ada ukuran, di akhir talut itu ada apa begitu. Nah, maka ada apanya itu akan kita bisa dikaitkan, apakah itu terkait budaya, apakah itu terkait pertanahan, apakah itu terkait dengan tata ruang begitu. Kalau kemudian Ngawen menjadi miniatur kebudayaan Yogyakarta, satu hal yang kemudian perlu dikokohkan dan dikuatkan dulu adalah kekompakan dan kebersamaan itu. Tanpa itu Bapak dan Ibu sulit, karena hari ini budaya itu sangat berat. Kata Pak Wahono, wis rekoso ora turu ora oleh biji apik gitu. Bukan pada itunya Pak, tetapi bagaimana kemudian bahwa kita itu punya potensi. Nah potensi ki kapan arak ditokke nek ora nganggo gelar kan begitu. Apa kemudian ada inisiatif dari masing-masing kelurahan, wis saiki sok enake tontonan ditokke kabeh. Saenake bakul-bakul ditokke kabeh, ketika tidak ada gelar ada tapi hanya beberapa, tidak seluruh kelurahan. Itu tujuan gelar potensi. Tujuan gelar potensi itu bukan untuk tim juri, tapi gelar potensi itu adalah untuk masyarakat begitu. Bapak dan Ibu, itu tata kelola. Yang terakhir adalah administrasi. Intinya begini, ketika Bapak dan Ibu pengen sekali, dan harapan kita pengen gitu, karena itu menjadi jembatan membuka pintu kesejahteraan masyarakat. Pengen jadi rintisan kelurahan budaya, pengen jadi kelurahan budaya, pengen menjadi kelurahan mandiri budaya. Ketika Pak Penewu perintah, Mas meluncur neng Ngawen, siap Pak gitu. Atau Mas iki saka Ngawen arep dolan Wonosari, kita siap, terbuka atau Bu Surani kemarin sudah disampaikan. Kita siap pendampingan itu Pak. Kalau hanya persoalannya pada itu, tetapi yang paling penting adalah potensi kita ini. Itu ya Pak. Jadi ampun nanti mutung daerah perbatasan juga melu Surakarta sisan gitu, mboten sah atau juara itu ya tidak menyelesaikan masalah, itu akan mempertambah masalah itu. Kita itu harus ya, kita harus meninggal masalah. Mbok menawi ngaten Bapak dan Ibu, dan nanti bisa disambung dalam diskusi apa yang saya sampaikan. Materinya hanya sedikit karena terpancing Pak Camat, sehingga banyak yang terpancing Pak Camat. Intinya bahwa kita datang di sini, yuk kelurahan ini ketika ingin menjadi rintisan kelurahan budaya, kelurahan mandiri tidak sulit kok. Caranya memang begini. Artinya semuanya harus tertata administrasi.
Dan semuanya harus dipaksa. Oleh siapa? Oleh peraturan. Peraturan siapa? Peraturan Pak Lurah gitu. Ketika Pak Lurah tidak pernah mengeluarkan peraturan yang memaksa untuk melakukan sesuatu, ya jangan harap kemudian pelestarian ini bisa terwujud. Kata aturing angkirang pragunyun pangapunten. Bila itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan Pak Dr. Saryono, syariat dan hakikatnya. Akan tetapi karena masih ada satu lagi pertanyaan nanti untuk Pak Saryono, disimpan dulu Bapak Ibu. Ada Mbak Nareswari yang akan menyampaikan materi peran dan fungsi Dewan Kebudayaan Kapanewon. Monggo Mbak Nares, waktu dan tempat kami aturkan, monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penewu Kabupaten Kapanewon Ngawen dan jajarannya, Bapak Dr. Saryana, Ibu Surani dan Ibu Warsila. Di sini saya akan menyampaikan peran Dewan Kebudayaan Kapanewon. Yang pertama yaitu pendataan kekayaan budaya yang ada di Kapanewon. Walaupun di Kapanewon itu sudah ada, tapi sebagai Dewan Kebudayaan Kapanewon itu bisa mengecek kembali sehingga ketika ada akreditasi itu ora gembrubyuk hamin ha ngoten niku. Terus yang kedua, ikut mengelola kekayaan budaya yang ada. Mengelola ini bisa juga mengenalkan ke generasi-generasi muda atau anak-anak yang ada di Kapanewon Ngawen. Yang ketiga yaitu memberi saran kepada kelompok seni, kegiatan, adat, tradisi untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dengan baik. Yang keempat, memberi rekomendasi pengemasan sajian kebudayaan pada saat ada kegiatan. Yang kelima yaitu mengkaji kebudayaan setempat. Itu adalah peran Dewan Kebudayaan Kapanewon. Dan ada sedikit tambahan karena tadi Pak Penewu membahas tentang festival. Ini dari saya pribadi ada sedikit tips untuk persiapan festival. Itu yang pertama, dari Kundo Kabudayan khususnya di bidang atlas itu kan sudah ada sosialisasi kegiatan. Nah itu ada jadwal tanggalnya, bulannya. Walaupun kegiatannya itu sering berubah tapi tidak jauh dari itu. Nah biar tidak gembrubyuk itu ada baiknya ketika sudah sosialisasi itu dari Kapanewon mengumpulkan seluruh seniman yang ada, terus membahas dari seluruh festival yang ada, dan di situ langsung dibagi. Seumpama festival Sendratari yang megang siapa, dengan penata, sutradara, penata musik dan lain sebagainya. Terus festival Ketoprak itu yang sutradara siapa dan lain sebagainya, sehingga persiapan itu bisa lebih matang. Terus tips yang kedua itu adanya kolaborasi pelaku seni yang terpenting tetap domisili Kapanewon Ngawen. Jadi ketika festival itu sedikit menahan ego, dalam arti lah nek sik melu festival ya kudu grupku. Nah, sedangkan festival itu adalah festival antar Kapanewon, bukan antar grup. Nah, untuk kesuksesan membawa nama baik Kapanewon, sehingga menurut saya adanya kolaborasi pelaku seni. Ngoten. Terus yang terakhir adanya pemerataan potensi daerah. Jadi yang saya maksud yang ketiga adalah pemerataan ini ketika festival ora gor kui-kui wae sik ditokke.
ngoten niku. Jadi adanya regenerasi ketika besok kan ada terus. Nah, nggak mungkin kan yang senior terus yang terjun. Kalau menurut saya adanya regenerasi itu sehingga yang senior tinggal ngene lho Dek, apike ngene ngoten niku. Sehingga yang berkreasi berganti ke generasi yang baru. Itu menurut saya. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati dan Mbak Nares, kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan materinya. Acara selanjutnya tanya jawab, Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa ditanyakan pada beliau Pak Saryono atau Mbak Nares. Monggo waktu dan tempat kami aturkan. Ada pertanyaan? Yang belakang. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan Pak Bu. Yang pertama tentang istilah. Mungkin ini dianggap tidak penting, tapi bagi kami ini sangat penting karena kami tiap harinya berhadapan dengan masyarakat sehingga kami harus benar dalam menyampaikan suatu istilah. Ada istilah Kalurahan Rintisan Budaya. Namun kami membaca ada 2 produk hukum, itu dari Bupati dan dari Kepala Dinas Kundo Kabudayaan, itu beda. Yang satunya Rintisan Kalurahan, kemudian yang satunya Kalurahan Rintisan. Ini yang benar, yang mana? Itu satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan produk hukum terkait hal-hal kebudayaan. Ini kami masih mengalami beberapa kesulitan khususnya dalam menyusun produk hukum kami baik perkal, peralur maupun SK. Karena ini terkait dengan bahasa-bahasa hukum tentunya. Ini bisa kami perbandingkan dalam hal kami menyusun perkal yang sifatnya rutinitas mawon. Kami selalu ada panduan, selalu ada pedoman yang itu sesungguhnya justru melindungi kami dari kesalahan. Karena itu suatu produk hukum. Yang ingin kami tanyakan, form ataupun contoh-contoh produk hukum yang itu terkait dengan kebudayaan itu bisa kami dapatkan di mana? Karena beberapa waktu yang lalu kami komunikasi dengan Dinas Kebudayaan, walaupun belum optimal memang itu ternyata tidak ada, dan bahkan kami disarankan untuk mencari contoh ke desa yang statusnya di atas kami, dan ternyata tidak ada juga. Ya, itu mohon jawabannya di mana kami mendapatkan itu. Kemudian selanjutnya kami dari desa dan masyarakat tentunya sangat mengharap adanya sosialisasi yang lebih optimal terkait dengan kebudayaan, agar di kalurahan-kalurahan ada suatu pedoman dalam melaksanakan pelestarian budaya. Itu mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Beliau wonten ngatanipun Bapak Panewu Ngawen kang kula hormati, wonten
ngarsanipun Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, ugi sedaya para rawuh anggota Dewan Kebudayaan Kapanewon Ngawen lan Dewan Pelestari Budaya wonten ing masing-masing kalurahan ing Kapanewon Ngawen kang kula hormati. Wonten ing mriki ngasepindah kula namung badhe nyuwun dipun jelasaken ingkang langkung amargi kula dereng pati jelas niki nggih kaitane kalih perubahan hari jadi Gunung Kidul beserta tanggal dan bulannya dengan tidak hanya mendasar dengan sesuatu peristiwa tetapi sejarah yang secara dari awal Bupati Gunung Kidul pertama sampai dengan yang sekarang bisa dirubah. Itu harus ada referensi-referensi yang memang itu setelahnya dijadikan sebagai acuan. Itu yang pertama. Karena apa? Secara tidak langsung tanpa adanya referensi dimungkinkan bupati-bupati yang terdahulu yang sudah menjabat dan mengakui adanya hari jadi Gunung Kidul itu 28 Mei hari Dinas Kemis Pahing itu otomatis kan dianggap salah dalam memberikan data terkait hari jadi Gunung Kidul. Itu sebenarnya perlu dikaji kembali atau memang ada referensi yang memang menguatkan terkait hal itu. Karena Bupati Gunung Kidul pergandanya tidak hanya 1 kali 2 kali dari awal itu yang pertama Terus yang berikutnya terkait dengan nopo ingkang sampun dipun aturaken, yang jelas untuk Ngawen sebenarnya memang ingin sekali ada yang menyusul biji terkait desa budaya, kaluran budaya nggih. Tapi dalam prosesnya, mohon maaf, sebenarnya kami butuh kriteria apa saja yang dibutuhkan, yang harus dilengkapi, baik administrasi, baik potensi apa saja yang perlu kita gelar saat itu menjadi kriteria yang masuk dalam kriteria dewan juri maupun yang diharapkan itu bisa terpenuhi. Kalaupun kita hanya menggambarkan potensi yang ada tanpa mencakup, kalau saya sering ikut dalam technical meeting 5 aspek yang harus menjadi syarat utama penilaian, itu kita juga belum secara pasti bisa memahami 5 aspek itu seperti apa. Karena ada kriteria dan saya yakin masing-masing juri punya penilaian yang berbeda terkait 5 aspek ini. Nah ini mohon, karena terus terang sebenarnya dengan masukan kolaborasi desa yang menjadi rintisan budaya bisa berkolaborasi mendukung salah satu agar itu bisa muncul menjadi desa budaya, itu akan sangat baik. Dan mungkin untuk desa yang lainnya nanti tinggal gantian support. Tapi apakah desa yang sudah naik ke desa budaya mau mensupport kembali desa yang menjadi rintisan budaya? Kayak gue lali, wis dadi ningkring enten dhuwur terus lali. Ding rintisan nggih golek bolo melih ngaten niku. Dalam proses berjalannya seperti itu. Kriteria penilaian yang jelas itu kita paham. Dan dengan berbagai juri yang mungkin dimungkinkan setiap tahun berbeda, pasti ada kriteria yang akan berbeda. Karena itu perlunya ada kriteria khusus yang menjadi penilaian itu biar spesifikasinya itu jelas. Ya. Terus mohon maaf Pak, administrasi penting. Ya, itu sebagai bagian dari penilaian. Tapi administrasi kados wau nyuwun pangapunten. Sing penting eneng catetane tanggal sekian dipentaske di mana. Kalau sebatas catatan tanpa ada realisasi yang dibuktikan dengan mungkin sesuatu, kok kepenak sekali nek ngoten men ibaratnya disulap saged. Tapi memang ya harus real. Kalau memang ada kegiatan mungkin dengan sesuatu dokumen yang lain dibuktikan. Nanti ditangkap di rumah Pak Sinten, ada dokumentasinya tanggal berapa, itu menjadi bagian penilaian mungkin yang perlu dibuktikan. Saya bingung Pak, kita menampilkan semua potensi yang ada.
Sedangkan yang lain hanya sebatas administrasi, bahkan nyun pangapunten nggih. Batu Sigar itu blung-blungan, Pak. Saya dari Sambirejo, sudah hampir 4 tahun ikut gelar potensi di kabupaten, di Gundo Kabudayan, di lapangan Ngawen, di alun-alun kabupaten. Kita berusaha bagaimanapun, bahkan belajar dari yang sudah administrasi kita perbaiki. Tapi ya tetap ngoten niku. Itu monggo benar-benar Ngawen, mari kita bersatu saling support untuk mewujudkan gimana Ngawen bisa ada yang naik ke desa budaya. Bahkan kalau perlu kolaborasi, mari kita saling support. Ning nek wis diunggahke nggih ampun lali sing bantu. Niku harapan kami. Wis ningkrik naik ke desa budaya, ya saiki gek kowe golek bolo genti gen iso kowe munggah. Ini kadang-kala ya kadang-kala wis diunggahke ning enek sing lali ya, seperti itu. Nah itu monggo nanti dari satu sisi kami mungkin mau belajar, minta bantuan pendampingan dari Dewan Kebudayaan dari kabupaten. Nah nanti dalam prosesnya mungkin tidak hanya sekali 2 kali, dan apakah dalam proses pendampingan itu kita harus ke Dewan Kebudayaan ke kantor, atau memang kita bisa mengharapkan panjenengan turun ke kami selaku yang minta didampingi. Itu monggo nanti untuk prosesnya itu. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Saya mohon maaf bila banyak salah kata dalam menyampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi, Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Newu ingkang kinurmatan sarta para pemakar-pemakar Gundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul ingkang sangat kawula hormati. Sampun kathah pemaparan ingkang kawula tampi, terutama saking Bapak narasumber ingkang kathah sanget menika ndadosaken kasanah pengertosan kangge kawula. Mugi-mugi mangke saged piguna tumrap kula sumambah para kawula ing tlatah wewengkon Kapanewon Ngawen. Pisan malih kula nuwun sewu bahasane campuran wong Pak narasumber wau jane kan ngoten niku. Nuwun sewu lajeng napa enten cecala adzan. Oh nggih, matur suwun.
Monggo pun lanjutkan Pak. Matur nuwun dateng kawula malih. Lah kleresan menika wau kawula klebetipun slenthik Pak Newu kali Mbak Susi niki. Panci leres menika wau sampun kathah pangretosan ingkang kawula tampi. Pilih wonten ing pemaparan penguatan Dewan Kabudayan. Pundi-pundi kemawon kathah ingkang sinebat budaya kabudayan adat istiadat. Ananging substansi utawi isinipun ing antawisipun ngajeng dipun paparaken antawisipun syariat hakikat kalau perlu makrifat kedah akur. Supados akur kados pundi anggenipun mangke wonten pembinaan ing antawisipun pengukuhan tentang pelestari budaya. Mestinipun wonten salah satunggaling cecala ulang wuruk datang pelestari budaya saking pemardi budaya. Nah, semanten ugi mangke pemardi budaya wonten ingkang ngaruhaken saking sakinggilipun sinebat pembina budaya. Nah, awit saking menika kula nyuwun penceranipun nuwun sewu menawi saloka saking basa Kilenan The Dark Age and Renaissance. Dari masa kegelapan itu akan menuju pada masa pencerahan bila mana tergarap kados kalih perkawis menika wau. Wontenipun syariat napa kemawon syariatipun lajeng wonten hakikat ingkang kedah dipun wujudaken. Menika. Mila saking menika nyambet saking panjenenganipun Pak Newu, kula saking kampung Pak menika wae dislenthek oleh Mbak Susi. Piye kampung niku? Memang kampung niku gudang budayane mboten ketinggal. Kampung niku gudang budaya, soalnya pun enten dusun gudang. Kayak kula niku saking gudang. Pun makrifat Pak niki Pak, wong kula saking gudang. Gudang napa mawon niku? Gudang apa jenenge gudang niku mbres-mbres enten riku. Weh. Lah niki saking menika mila mangke sumangga Pak anggenipun membina wabil khusus kampung kados pundi supados mangke ketinggal wonten ing napa nggih sinebat wontenipun kabudayan ingkang sampun katingal wonten mriku. Awit dereng ketinggal wontenipun grebeg Gunung Wijil. Ya itu. Lajeng wontenipun Samber Nyawa ingkang sakmenika nggih niku wau Pak. Peklasifikasian tanah niku wau Pak. Menika Gunung Gambar niku enten sing ngaken jurang jero, memang niku wilayah jurang jero Pak. Ning pendudukipun penduduk kampung Pak niku Pak. Lah menika kados pun pados pundi Pak pengakan saking nuwun sewu mangke pun garap Pak dateng tingkat provinsi pengakuan Ngawen niku pripun Pak? Kajenge mboten inklaf. Ngaten. Dados mboten Mangkunegaran napa Pakubono. Saknika dados kasultanan niki kok kula dereng mangertos ngene niki pundi to ingkang kedahipun Surakarta napa kedahipun Ngayogyakarta. Ananging pendudukipun sampun Ngayogyakarta Pak. Ning leres Pak. Bapak wau ngunandika bilih Jogja Solo. Ning mboten kersanipun Pak Newu Jogja Solo ge ngisore Jogja dhuwure Solo mboten. Maksudipun nggih wutuh. Jogja wutuh Solo wetah. Menika tesih tetep wetah Pak ning setunggal kabudayan Mataram. Mestine pun ngoten Pak. Ya menika. Dados menika ingkang kula suwun mugi-mugi mangke saged bahasa sanesipun bina dari generasi ke generasi sehingga wonten napa kelanjutanipun dari generasi kan menyang kebudayaan kan pun dilestarikan dari generasi ke generasi yang dikuasai oleh masyarakat secara umum
nek kula riyen ndek sekolah ngoten ini kleru napa mboten kula mboten ngertos. Ning riyen ngoten dosen kula ngoten niku. Nggih. Nah kleru nyuwun pangapunten wong kula nggih mung ngutip wong saniki pun benten-benten. Mekaten saking kawula sekul pinuntel ron klopo. Bilih lepat nyuwun gunging pangaksama matur nuwun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku riyen nggih, Pak. Matur nuwun Bapak awit panyaruwinipun. Penyebutan yang betul itu kelurahan rintisan budaya atau rintisan kalurahan budaya. Secara konteks sing leres rintisan kalurahan budaya. Kenapa rintisan kalurahan budaya? Yang dirintis itu bukan budayanya, Pak, tapi tata kelola lembaganya. Nek budayanya ini rasa perlu dirintis pun nonton sesungguhnya. Maka penyebutannya kantong kalurahan budaya, rintisan kalurahan budaya, kalurahan budaya. Bahwa kalurahan itu satu tatanan pemerintahan yang sudah mengembangkan, melestarikan dan mengaktualisasikan budaya. Nah, itu kalurahan budayanya. Jadi lembaganya, bukan objeknya, Pak. Jadi berbicara pada subjeknya. Kok ndelalai di dalam diktum peraturan ada yang keliru? Mungkin karena di dalam perumusannya agak agak tergesa-gesa, karena saat itu sepertinya itu dikejar satu target waktu terkait dengan implementasi Undang-Undang 5 tahun 2017 itu. Jadi seluruhnya harus kemudian. Nah, yang namanya peraturan itu tidak kemudian saklek dan pasti terus berterus, tidak, Pak. Tetapi yang namanya peraturan itu bisa dirubah setiap saat sesuai dinamika yang berkembang. Mila aturan menika mboten, aturan itu tidak mati dan tidak tidak ajek selamanya. Saat ini diatur, setahun kemudian dirubah lagi bisa, Pak. Sangat-sangat memungkinkan sekarang. Jadi ketika terjadi kesalahan di diktum, maka itu nanti bisa kemudian dilakukan perubahan biar sesuai dengan konteks. Lajeng yang kedua, di mana yang namanya produk peraturan perundang-undangan itu baik pusat, provinsi, daerah sampai kalurahan sama. Tidak ada kemudian produk peraturan yang berbau budaya, tidak ada produk peraturan yang berbau pemerintahan, tetapi seluruh produk peraturan itu diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015. Engkang sak menika ada perubahan 120 tahun 2019, tapi hanya beberapa pasal yang dirubah. Nah, piye carane gawe aturan di situ, Pak? Di situ itu pedomane gitu. Di situ pedomane. Kalau kemudian dilakukan pemberian sebuah contoh, nah kula pernah, Pak, mbok nggih siji-siji mang gaweke contoh. Saya buatkan, Pak. Satu kalurahan khusus saya buatkan contoh gitu. Maksudnya peraturan kalurahan titik ini supaya diisi, maksud kula kelurahan mana gitu. Ketika dikumpulkan ya peraturan kalurahan titik gitu. Kemudian ada lagi yang meminta tak bikinkan, wis ora gawe kok men ora terjadi. Iki contoh ya, nggih niki iki contoh, artinya contoh. Contoh itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Nah, ketika dicontohkan, saya buatkan contoh dengan menggunakan salah satu nama kelurahan, butuh ketika dikumpulkan ya nama kelurahan itu. Jadi waktu sigar judulnya Jurang Jeru kan begitu. Maka saya kemudian kon nggak kayak contoh gembang, tetapi caranya gawe piye. Nah, mungkin saya ada gambaran caranya gawe peraturan itu, Pak. Yang jelas peraturan itu disusun berdasarkan satu kepentingan dan memiliki maksud dan tujuan. Sehingga karena aturan itu misalkan terkait dengan peraturan kelurahan, ya peraturan kelurahan tentang apa? Menimbang itu dasar. Kenapa menyusun peraturan kelurahan ada dasarnya? Maka menimbang titik 2A bahwa berdasarkan pasal berapa, peraturan apa tentang apa, itu dasar.
Lajeng yang kedua menimbang apa? Mengingat itu dasar hukum yang dijadikan. Kenapa muncul aturan itu? Ya. Kenapa muncul aturan itu? Itu menjadi dasar, maka ditaruh di mengingat. Maka ada 1, 2, 3 sampai berapa. Nah, maka yang terakhir itu harus masuk dan mutlak tentang pembentukan kalurahan. Saat ini nomor pinten Pak Wahono terkait dengan pembentukan kalurahan. Perda nomor ya dari desa disesuaikan ke kelurahan itu. Kalau di Pergub kan nomor 19 tahun 2020. Oh rapal. Nanti dibuka. Nah itu yang di terakhir Pak harus masuk. Kenapa masuk? Karena dulu namanya desa berubah menjadi kelurahan. Sehingga peraturan gubernur nomor 19 tahun 2020 tentang pembentukan kalurahan begitu. Itu kemudian memutuskan apa yang akan diputus. Baik itu budaya, baik itu pemerintahan, baik itu kemasyarakatan, apa yang akan diputus di situ. Pasal 1. Nah, pasal 1 itu terkait dengan pemahaman. Misalkan mengatur budaya, yang dimaksud budaya itu apa? Budaya adalah ayat 1 dan seterusnya. Ngaten Pak, sama kalih membuat aturan perkal tentang APB, perkal tentang RKP saat ini perkal napa? Perkal sama, hanya kemudian substansi isinya yang berbeda. Apa yang kemudian akan dimuat itu Pak. Nah ada beberapa kelurahan ini mengatur tentang adat tradisi itu dengan SK. Pasal 1 SK itu surat keputusan lurah. Yang namanya keputusan itu kan sifatnya sebuah penetapan. Pak Wahono didadeki ketua panitia pitulasan. Nah, itu dengan SK bukan dengan perlur. Pak Wahono dijadikan pengurus rintisan kalurahan budaya. Nah itu dengan SK dan lain sebagainya. Ngaten Pak. Lajeng yang sampun nggih 2 itu ya Pak. Kemudian terkait hari jadi. Nah ini kaitannya dengan sejarah. Saya tidak terlibat Pak di dalam penulisan sejarah Kabupaten Gunung Kidul sehingga tidak bisa menjawab secara detail. Tetapi intinya sejarah itu bisa berubah seiring dengan penemuan bukti baru. Kenapa bisa berubah? Dalam ilmu sejarah itu dikenal yang namanya sebuah bukti ya Pak. Jadi kan penelitian sejarah itu pertama itu melakukan satu upaya untuk pengumpulan data. Data dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan dilakukan metode yang kedua yakni dengan mengkritik. Data itu dikritik gitu. Ya? Bukan, dikritik itu omongnya Pak Wahono wingi ke udan gitu. Nek ngomongin jenengan wau dalu itu udan, nah itu perlu dikritik, dikatokke. Karena masa lalu tuh Pak yang terjadi. Yang menulis orang masa ini. Banyak Pak sejarah saat ini yang dipertentangan itu banyak. Tidak hanya sejarah Kabupaten Gunung Kidul. Sami mireng toh nggih kalau sejarah itu masih banyak dipertentangkan. Kenapa? Karena biasanya sejarah itu juga di dalam penulisan itu dari kacamata mana. Jadi ketika pulang dari Watu Sigar ini, ketika saya menulis tentang yang terjadi dalam pendopo di Watu Sigar ini antara saya dengan Bu Warsilah itu beda Pak nanti. Hasil tulisannya beda. Sejarah Pangeran Diponegoro. Sekarang kan diperdebatkan itu. Ada versi ini, ada versi ini. Versi yang satu, kenapa Diponegoro itu memberontak? Karena pengen jadi raja. Ya, saat itu kan yang jadi raja Sultan Hamengkubuwono yang keempat itu usia berapa Pak saat itu? Masih usia 5 tahun toh Pak, 4 sampai menginjak 5 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Diponegoro itu memberontak karena memang tidak suka tanah Mataram ini diinjak-injak oleh penjajah. Nah, sing bener sing ngendi? Nah, ini yang perlu maka kemudian dilakukan penulisan ulang. Selama ada bukti sejarah Kabupaten Gunung Kidul yang hari ini itu ada, sepertinya itu saya pernah mengikuti FGD sekali itu, sepertinya itu ditarik dari perjanjian Klaten ke sini itu Pak. Maka apa yang terjadi dari sejak perjanjian Klaten sampai sekarang ini ditelusur gitu. Sekarang masalah desa, desa itu dari pertentangan Pak.
Kapan desa itu mulai ada? Ahli sejarah satu mengatakan bahwa desa itu mulai ada sejak 1350 Masehi. Kenapa dia mengatakan itu? Karena pada saat itu ditemukan satu prasasti yang namanya prasasti Kawali di daerah Jawa Barat. Tetapi desa dalam bentuk apa? Tidak jelas. Tetapi diyakini sejarah itu, desa di Indonesia itu ada sejak 1350 tahun yang lalu. Ahli sejarah yang lain mengatakan desa itu mulai ada dan mulai dibina itu sejak 1906. Sejak 1906. Kenapa? Karena di sana ditemukan sebuah dokumen undang-undang yang namanya Inlandse Gemeente Ordonantie. Jadi saat itu ada undang-undang tentang desa. Sebelum 1906 itu tidak ada desa gitu Pak. Tidak ada undang-undang yang berbicara tentang desa. Bagaimana ketika desa itu di Kasultanan? Karena diatur di dalam sejarah itu ada yang berpendapat 1906 itu adalah hanya mengatur untuk daerah Jawa dan Madura, non Surakarta dan Yogyakarta. Sehingga Yogyakarta dan Surakarta tidak masuk dalam undang-undang itu. Artinya saat itu seluruhnya masih berada di bawah Kasultanan dan Kasunanan itu Pak. Jadi yang namanya sejarah sifatnya dinamis. Saya kira yang terpenting adalah substansi bahwa Gunung Kidul ini pernah ada dan tampaknya nama-nama bupati berubah, betul Pak? Sepertinya tidak ya? Tidak berubah. Artinya siapapun yang berkuasa itu masih ada. Dan perjalanan Gunung Kidul dari dulu sampai sekarang itu dalam peristiwa yang semacam itu. Jadi yang namanya sejarah dengan nanti setelah melalui fase yang namanya historiografi, bahwa kita itu kemudian dilakukan uji ulang, maka sejarah itu bisa disepakati dan bisa tidak. Kalau kita berbicara sejarah ngopo kok sebab ono genduri, maka banyak versi. Tinggal siapa yang menulis itu. Ketika versinya Pak Wahono saya yang menulis, maka saya akan menulis seperti versinya Pak Wahono. Tapi Pak Wahono ketika mendengar dari Pak Penewu akan menulis seperti apa yang didengar dari Pak Penewu. Ini sebuah fakta. Sebuah fakta karena masa lalu. Itu sejarah. Kemudian yang kedua, apa yang kemudian menjadi kriteria? Jadi ketika kita berbicara pada kelurahan budaya atau kelurahan rintisan budaya, maka ada tiga Pak. Ada potensi, ada ekspresi, dan ada konservasi. Itu ketika kita berbicara pada kelurahan budaya. Tetapi ketika kita berbicara pada akreditasi, maka berbicaranya adalah pada tata kelola administrasi. Itu. Sehingga dari potensi, ekspresi, konservasi itu nanti dituangkan dalam bentuk administrasi. Yo gampang nggak administrasi, jadilah diundang kono peng 10. Nah hari ini eranya itu era beda Pak. Mana bukti pemesanan jadilane dipesan. Kalau dulu nggawa gula teh rampung. Sekarang eranya beda. Ketika ada pesan jadilan ya pakai surat permohonan. Mana buktinya? Ini permohonan dari Watu Sigar. Ya, meminta jadilan Sambirejo pentas dalam rasulan. Begitu Pak. Jadi bukti itu perlu. Di sini ada legenda, ada berapa? 10. Apa saja ini? Mana buktinya? Maka di situ harus ada buku legenda sesuai judul yang tertera di dalam data potensi itu. Jadi gampang Pak, membuat administrasi itu gampang, apa yang ada ditulis gitu ya. Apa yang akan dilakukan itu, apa yang dilakukan itu berdasarkan yang ditulis. Maka tata administrasi ada dua. Yang pertama terkait dengan data potensi dan ekspresi serta ekskonservasi, maka yang kedua adalah perencana kerja. Gitu Pak. Nah rencana kerja itu hari ini juga tidak mungkin ketika hanya rencana kerja tok. Rapat bulanan pengurus pelestari budaya berapa kali? 12 kali. Di situ tidak tertera anggaran. Sumber anggarannya dari mana? Nek tidak tertera anggaran, iki iso mlaku tenan apa ora? Sementara di Nglipar tadi Dewan Kebudayaan itu mau rapat kosong karena tidak ada minum snack. Napa nggih Pak saged mlaku? Saged mlaku Pak, ya mencurigakan iki. Melaku Pak, lah situ saya biayai Pak Lurah dari mana? Dari anggaran desa. Dicocoknya Pak nanti diminta, APBK itu diminta. Dek menganggarke tenan ora tinggu rapat. Ini itu harus bisa menunjukkan. Gampang saja nih ketika semuanya ada.
Angel itu ketika semuanya tidak ada. Mereka-reka gitu Pak. Yang ketiga tadi apa Pak? Oh, siap Pak. Ketika kemudian ada waktu diminta untuk datang, ya Bu Sunarani kita akan datang. Ketika dari Sambirejo akan ke Wonosari, kemudian pas waktu kita longgar akan kita terima. Maka sebelum itu harus ada janjian Pak, lewat WA. Kami berkomitmen bahwa ketika kita mengharapkan satu kelurahan itu dalam kondisi dan situasi tertentu, kita juga akan bagaimana mengkondisikan agar kelurahan itu dalam kondisi tertentu. Ora kayak kemudian cul, lah ya karepmu mikir dhewe, wong aku juri kok, misalkan saya itu. Tidak Pak. Jadi kita itu kan tugasnya memfasilitasi dan membina. Maka apa yang kemudian bisa dilakukan, bisa dilakukan. Dan tidak ada sesuatu itu yang tidak bisa dilakukan, kecuali membelah lautan. Rada angel nih membelah lautan itu, Pak. Tetapi seluruh kesulitan itu akan hancur ketika disuguhi kemauan yang keras. Mangke terkait workshop Bapak Sita, itu mestinya dari Dinas Kebudayaan, tetapi sepertinya juga seluruh keinginan masyarakat untuk dapat difasilitasi baik dalam rangka workshop, baik dalam rangka penajaman sebuah makna, kemudian menghayati sesuatu yang kemudian perlu satu penajaman, itu kan butuhkan satu fasilitas, yang fasilitas itu tampaknya di Dinas Kebudayaan juga semakin hari semakin sempit. Tetapi saya kira ketika itu pun bisa dilakukan tidak masalah. Nah mungkin nanti akan menjadi masukan, jadi pembinaan itu tidak hanya pada Dewan Kebudayaan Kapanewon tetapi kepada pengurus pelestari, walaupun dalam setiap tahun juga sudah sampun Pak wonten workshop pengurus pelestari di tingkat kabupaten. Yang kedua terkait dengan piye carane kelurahan Kimen greget munggah ngajak kerintisan dari masyarakat setempat. Kalau dari Dinas Kebudayaan itu mboten saged. Kenapa? Karena itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat. Terkait dengan tata batas, nah yang memiliki kewenangan tata batas itu adalah bagian administrasi pemerintahan di Setda Kabupaten. Di sana yang nanti menentukan di mana batas-batas. Tetapi yang jelas Ngawen ini masuk Jogja Pak, nggih. Sampun resmi gitu loh Pak, resmi masuk Jogja. Batasnya seperti apa dan bagaimana ingkang pirsa menawa Biro Administrasi Pemerintahan dan bagian administrasi pemerintahan. Itu yang memiliki kewenangan sana, dan saya juga tidak pernah terlibat pengukuran sehingga betul saged matur. Intinipun mangke terkait dengan batas mungkin bisa Pak Lurah atau dari Kapanewon konsultasi ke administrasi pemerintahan. Yang jelas Ngawen sudah masuk dalam Kasultanan dan tidak diragukan. Mbak mulai ngaten? Sampun nggih? Cekap? Nggih. Terima kasih Bapak Dr. Saryono yang telah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan. Pertemuan ini kita anggap cukup deh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya pertemuan ini kita anggap cukup. Saya satu rombongan, apabila kami ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Kepada Pak Jasos dan jajarannya saya mengucapkan terima kasih atas fasilitasi yang diberikan kepada kami peserta rombongan, kepada Bapak Ibu Dewan Kebudayaan Kapanewon, pelestari Kalurahan di Kapanewon Ngawen. Saya mengucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan-panjenengan di tempat ini. Kiranya acara ini kita anggap cukup, marilah kita berdoa mendapat agama. Yang Sambirejo tadi kurang. Jadi nanti yang administrasi untuk akreditasi ya Pak, akreditasi itu dari rintisan menuju kalurahan, bukan pada gelarnya. Ya, kalau pada gelarnya memang pada potensi. Nah, kemudian itu yang diperes dimasukkan dalam tata administrasi. Maka nanti ketika kelurahan itu ada potensi, ada ekspresi, ada konservasi, memenuhi nilai minimal 261, maka akan lolos menjadi kalurahan budaya. Kemudian jika kurang dari itu maka dinyatakan tidak lolos menjadi kalurahan budaya. Nah, bagaimana caranya aku untuk biji piro? Maka dari data yang kita
data yang ada kita itu bisa kita tebak Pak, oh besok nilainya sekian gitu. Misalkan meleset juga sedikit. Intinya begitu Pak. Jadi semuanya harus tertulis, tertata dengan baik dan tidak ada yang sulit. Nyata nih Pak. Nah, potensi itu memiliki nilai 15%, ekspresi itu memiliki nilai 35%, konservasi itu memiliki nilai 50%. Semakin tinggi konservasi maka kemungkinan lolos itu semakin tinggi. Maka yang paling penting benar budaya itu adalah generasi. Bagaimana bisa menggenerasikan dengan peraturan, dengan tata tulis dan lain sebagainya. Nyata Pak. Nggih. Matur suwun Pak Dr. Saryono. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Cukup, terima kasih dari Kawan Sugeng Kandur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.